Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Semoga pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran PTQ secara online. Nah, perkenalkan saya Basir Ma'ruf yang akan mengajarkan mata pembelajaran BTQ. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang hukum mim sukun. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, hendaknya kita membaca bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang tentang hukum mim sukun. Nah, hukum mim sukun, itu terdapat 3 macam. Yang pertama ada pada pembahasan hukum mim sukun ini kita akan membahas yang pertama macam-macam hukum mim sukun. Kemudian membaca mim sukun dan yang terakhir menerapkan bacaan mim sukun dalam surah-surah pendek. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas macam-macam hukum mim sukun. Nah, pertama sebelum kita memasuki pembahasan pertama, hendaknya kita mengetahui apa sih hukum pengertian mim sukun itu. Ya, mim mati atau mim sukun adalah huruf mim yang tidak memiliki tanda baris harokat. Mim mati terjadi apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Nah, itu tadi pengertian dari mim sukun. Nah, selanjutnya kita bahas tentang macam-macam hukum mim sukun. Nah, apa saja macam-macam hukum mim sukun itu? Nah, yang pertama ada idgham mimi atau idgham mithlain. Nah, selanjutnya ada ikhfa safawi. Nah, kemudian selanjutnya ada idhar syafawi. Nah, ini ada gambar denah pembagi 3 macam hukum mim sukun itu. Nah, di sini ada ikhfa safawi, idgham mutamasilain, idhar safawi. Nah, ini ada contoh huruf dan bacaannya. Pertama, mari kita membahas tentang idgham mimi atau idgham mithlain. Nah, idgham menurut bahasa artinya memasukkan dan mithlain artinya sepadan atau sesuatu yang sama. Sedangkan yang dimaksud dengan idgham mithlain atau idgham mimi menurut istilah ilmu tajwid adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim atau yang sejenis, itu disebut dengan idgham mithlain atau idgham mimi atau idgham yang sejenis sama hurufnya. Nah, kemudian bagaimana cara membaca idgham mimi itu? Cara membaca idgham mimi yaitu dengan cara menyuarakan mim rangkap atau ditasjidkan dan wajib dibaca dengan dengung. Panjang bacaannya adalah 1,5 ketukan. Seperti contoh di samping ini, mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum mu'minin. Nah, jadi pada huruf mim mati dengan mim domah itu ditekan 1,5 ketukan. Nah, mari kita baca selanjutnya.
alaihim mu'sodah. Kemudian contoh berikutnya at'amahum min ju'. Nah, itu tadi bagaimana cara membaca idgham mimi atau idgham islah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ikhfa safawi. Nah, apa itu ikhfa safawi? Ikhfa menurut bahasa artinya menyembunyikan atau menutupi. Nah, ikhfa juga berarti menyamarkan. Sedangkan safawi artinya adalah bibir. Nah, kemudian yang dimaksud dengan ikhfa safawi menurut istilah ilmu tajwid artinya menyamarkan atau menyembunyikan huruf mim. Bacaan ikhfa safawi terjadi apabila mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, kemudian bagaimana cara kita membaca ikhfa safawi? Yaitu bacaan ikhfa safawi dibaca dengan samar-samar. Artinya pada saat membaca mim sukun disamarkan antara mim dan ba dan terdengar seperti didengungkan. Panjang bacaan ini juga panjangnya 1,5 ketukan atau 1,5 alif. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, mari kita praktekkan bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'tasim billah. Nah, jadi huruf mim dimasukkan ke huruf ba dan dibaca sedikit mendengung. Nah, kemudian contoh selanjutnya wala nabluwannakum bisyai'in. Kemudian selanjutnya wala nabluwannakum bisyarr. Nah, itu ada huruf mim bertemu dengan ba. Nah, selanjutnya wa ma hum bimu'minin. Nah, contoh berikutnya tarmihim bihijarah. Nah, itu semua tadi bagaimana cara membaca ikhfa safawi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada idhar syafawi. Apa itu idhar syafawi? Nah, idhar menurut bahasa berarti terang, jelas atau tampak. Sedangkan safawi artinya adalah bibir. Jadi idhar safawi adalah artinya jelas, terang dan tampak di bibir. Nah, sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, izhar safawi yaitu terjadi apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf ba dan huruf mim. Jadi semua huruf hijaiyah apabila bertemu dengan izhar safawi kecuali huruf ba dan huruf mim dibacanya secara jelas. Nah, cara membaca izhar safawi yaitu bunyi mim disuarakan dengan terang dan jelas tanpa berdengung di bibir dengan mulut tertutup. Nah, ini ada apa saja huruf-huruf idhar syafawi itu. Ya, yang pertama ada alif, ta, sa, jim, ha, ho, da, za, ro, za, sa, shin, sod, do, to, zo, ain, oin, fa, qaf, kaf, lam, nun, waw, ha, ya. Nah, jadi semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba itu semuanya masuk ke dalam huruf izhar syafawi. Nah, bagaimana cara membaca bacaan izhar syafawi ini? Nah, itu contohnya ada di buku halaman 7. Nah, yang pertama apabila ada huruf alif bertemu dengan huruf mim, nah kita membacanya falahum ajrun. Nah, jadi huruf mim apabila ketemu huruf alif maka dia dibaca
jelas. Nah, kemudian ada contoh yang lainnya yaitu am lam tundirhum. Nah, di sini juga huruf mim bertemu dengan huruf ta. Huruf mimnya dibaca dengan jelas. Nah, dan begitu seterusnya. Ya, itu tadi beberapa penjelasan dari Bapak mengenai hukum bacaan, hukum mim sukun dan macam-macam hukum mim sukun, mulai dari idgham mimi atau idgham mislain, ada ikhfa safawi, dan kemudian ada idhar safawi. Nah, untuk latihannya anak-anak dapat mengerjakan pada aku rajin latihan 1 dan aku rajin latihan 2 ditulis di buku. Kemudian membaca contoh dari idgham mimi, ikhfa syafawi, dan idhar syafawi. Nah, itu semua yang contoh membacanya nanti berupa video. Ya, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan dapat menolong kita di dunia dan maupun di akhirat. Ya, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron ala istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.